Halo teman-teman, balik lagi sama gua Arvin Santoso di Arvin Santoso Channel. Dan gua entah kenapa tuh sekarang lagi mulai ini lagi nih, mulai kepengen bahas soal seputar sneakers gitu. Karena mungkin gua juga sekarang lagi banyak waktu yang kosong kali ya. Dan anyway, gue memang selama ini nggak ngonten bukan berarti gue stop merhatiin sneakers. Ya gue tetap perhatiin, tapi sebagai customer atau consumer doang gitu loh, nggak sebagai konten kreator gitu loh. Jadi ya udahlah gitu, kita bahas seperti biasa ya kan. Bukan Arvin namanya kalau tidak membahas soal seller-seller ya kan. Karena kan gue itu, kalau yang ngikutin gue udah lama tuh kan ya pasti tahu ya, gue suka ngebahas seller fake, seller yang nipu-nipu gitu. Ini masih seputar itu, tapi lebih ke pertanyaan yang sering gue denger dari saudara gue, dari temen gue yang sneaker heads juga gitu ya. Sneaker heads tuh kalau kalian nggak tahu tuh yang suka sneakers gitu. Yaitu adalah pertanyaan, kenapa sih rec sale atau recommended seller itu biasanya tidak pada e-commerce. Kalaupun ada di e-commerce, dia itu lebih ke apa namanya, lebih ke diem-diem, dalam artian dia bukan yang trusted, pakai embel-embel ya. Kayak misalnya di Tokopedia tuh suka ada apa ya, yang apa pro apa gitu kan ya, ada tulisannya kan, yang ketika lu searching suatu produk itu, toko itu pasti muncul duluan gitu kan. Kenapa recommended seller di dunia sneakers itu lebih ke yang diem-diem aja atau bahkan nggak ada di e-commerce? Mungkin gue coba menjawab karena gue juga sempat menjadi seller sneakers sneak seat dulu ya. Kita nggak pernah ikut event, kita nggak pernah ikut apa-apa, tapi alhamdulillah sih ada aja yang beli. Tapi ya yang tahu-tahu aja, sekali lagi ya, diem-diem gitu. Kalau pertanyaannya, jangan-jangan diem-diem karena jual fake? Enggak bos, malah yang jual fake tuh terang-terangan. Bahkan video gue tuh pernah dipakai masalahnya coy, sama orang yang jual fake. Itu malah terang-terangan. Kalau fake tuh sekarang, bahkan ada yang sekarang terang-terangan ngaku ya itu ori ngakunya, padahal dia jelas dari harga pun jelas itu fake. Terang-terangan, lu kalau misalnya sering berselancar di e-commerce pasti ngerti lah maksud gue. Nah, kalau ini enggak, kita nggak terang-terangan. Kenapa sih recommended seller tuh kayak hidden gem gitu ya? Jadi kita coba jawab dari segi security-nya gitu. Kita apa-apa kan kita harus tahu aman dulu. Di Indonesia ini apa-apa tuh politik gitu. Apa-apa politik, gak usah politiknya ya. Lu kerja di mana pun pasti ada unsur-unsur politiknya. Mendingan lu nyemplung di dunia politik sekalian kan gitu. Jelas lu kerja sebagai politikus gitu kan. Tapi ini lu di Indonesia ini lu gak usah jadi politikus, lu udah politik, udah politis. Setiap hari tuh lu menerapkan unsur-unsur politik. Contoh sederhananya aja nih, misalnya ya kan, lu kerja kantoran gitu kan, senyum-senyum karir ya kan, ketawa-ketawa karir, itu unsur-unsur politik itu ya kan. Nah, sama di dunia dagang juga seperti itu, marketplace juga seperti itu. Semuanya set up oleh siapa? Penguasa. Penguasa itu tuh ada di segala sektor ya kan. Ada di sektor market, ada di sektor apa namanya, government, ada di sektor perikanan mungkin. Wah, banyak deh, ya kan? Tanah, perikanan, ya kan? Market, itu market misalnya retail ya. Itu banyak. Kalian kalau kerja di hal-hal yang gue sebut tadi, beberapa hal itu juga pasti mengiyakan gitu. Tambang pun itu kan juga ada yang megang gitu, selain pemerintah. Jadi penguasa itu bukan berarti pemerintah ya teman-teman ya, tapi orang-orang, individu ya, atau satu grup yang menguasai hal itu. Di set up semua sama dia, mekanismenya, semuanya, harganya, itu di set up semua sama dia. Sehingga yang bebas bergaya tuh dia doang gitu.
Oh, yang contoh konkretnya di dunia otomotif, gue nggak mau sebut siapa, tapi kalau kalian penggemar otomotif pasti kalian ngerti siapa yang menjadi penguasa otomotif di Indonesia khususnya, gitu, ya. Sehingga kalian tahu, oh kenapa harganya bisa begini, kenapa dia jual harga tinggi tapi bisa laku. Nah itu adalah salah satu contoh. Itu unsurnya politik banget, politik banget. Kalau anak-anak fisik pasti tahu ya. Gitu. Nah, dagang sepatu seperti itu juga. Sama aja. Streetwear, sneakers, itu sama aja kayak gitu juga. Gitu ya. Kalau ada yang menyangkal berarti itu udah masuk ke dalam permainan gitu kan ya. Ketika kita sudah masuk ke lingkaran itu akan menjadi lingkaran setan. Ini bukan yang ngata-ngatain orang yang masuk ke lingkaran itu ya, tapi bukan berarti mengatain setan nih gitu, ntar disalah persepsikan gitu. Tapi ya lingkaran setan itu adalah lingkaran nggak ada habis-habisnya ya kan, lu sampai makan buntut sendiri kan ibarat kata kayak gitu. Bukan orang individu yang setan, tapi lingkarannya memang roda gila gitu loh. Ya, lingkaran setan itu kan artinya kan itu ya, panas gitu loh, roda gila gitu. Nah, kita nggak masuk itu bukan karena nggak respect sama mereka yang berkuasa di bidang itu, di sektor ini, tapi lebih tepatnya kitanya yang males sama roda gila itu tadi, roda ODGJ tadi gitu ya. Itu kita nggak mau lah, males kita gitu. Kita urusan kita di luar itu banyak ya kan. Terus mungkin kita di satu sisi juga udah nyaman juga sama buyers gua, customers gua, semuanya trust kepada gua. Selama gua nggak neko-neko, insya Allah rezeki gua ada-ada aja gitu ya. Bahkan dulu banget, gue nggak tahu kalau sekarang. Gue tuh sampai pernah selek sama salah satu sneaker store yang oke juga. Dan sebenarnya gue sama ownernya tuh respect banget gitu. Cuman gue tuh waktu itu selek karena gue tuh menemukan dia tuh menjual Jordan KW. Padahal sneaker store itu adalah sneaker store yang reseller ya, masuknya reseller. Itu yang menurut gua Jordannya otentik terus. Makanya gua suka nih sama sneaker store ini. Tapi ketika gua menemukan dia jual Jordan KW, gua langsung kayak kaget dong, shock dong gitu. Ya walaupun KW-nya bagus sih. Tuh. Ya, cuma ada miss-miss dikit lah gitu kan. Tapi kan ya bagi kita yang suka main-main begitu kan ngerti bos gitu. Makanya suka main-main berselancar di dunia PK, di dunia Kiku gitu-gitu ya, produsen-produsen replika itu sebenarnya plusnya tuh di situ. Kita bisa ibarat kata kita punya six sense gitu loh di setiap produk-produk yang ada di pasaran gitu. Apakah ini fake atau real gitu ya. Dan itu Jordan itu sold di harga waktu itu 15 juta. 12 jutaan waktu itu kalau nggak salah di sneakers event itu. Yang gue datengin juga. Wow kan? Gitu. Luar biasa bukan? Nah kan jadinya ya terus selek lah kan gitu. Salah satu contohnya, jadi ya kita harus nurut gitu loh. Nggak nurut ya udah, nggak bakal terkenal. Intinya terkenal. Kalau laku mah lu pasti ada aja rezekinya. Kalau rezeki masih ngatur Allah, bro. Ya kan? Kalau masalah rezeki yang ngatur masih Allah. Kalau misalnya lu terkenal atau enggak sekarang mungkin bisa diatur ya kan. Lu awalnya nggak terkenal banget, bisa terkenal, lu bisa diatur tuh gitu. Sama oknum-oknum itu. Kalau rezeki insya Allah lancar lah, alhamdulillah. Gitu waktu gua bikin itu sneaker store itu. Maka dari itu mereka itu kebanyakan itu enggak di publis banget, enggak yang mentereng banget gitu ya. Dan juga gini bro, kalau misalnya e-commerce itu kan propagandanya banyak ya gitu. Ntar bisa aja ada yang komen ya kan, wah nih gue pesen sepatu ini ternyata KW kan, bisa kayak gitu gitu. Teman-teman gue yang jual sneakers kayak gitu sering tuh digituin, kena gituan ya kan, sampai akhirnya ya temen gue juga bingung, lu kalau misalnya dapat barang KW, lu tahu itu dulu dapat barang KW misalnya ya, kenapa lu konfirmasi penerimaan paket, kan bisa di retur
Dan itu susah loh buat seller itu untuk menepis ajakan retur itu loh. Asli itu susah loh guys. Gue soalnya seller juga, jadi lu nggak bisa ngomong enggak apa namanya enggak susah gini nggak bisa. Gue itu seller juga gitu. Gue berkali-kali nih ya kan udah tegesin size. Kalau di gue dulu size itu nggak bisa ditukar karena gue itu stoknya udah apa nggak banyak gitu loh ya, karena barang gue ori cuy. Stok banyak itu kan ya lu megang pabriknya apa gimana kan gitu ya, atau lu konglo banget kali gitu. Kalau gue kan ya terus terang aja ya, karena gue jualnya retail, apa maksudnya bener-bener dari retail, gue resell dari retail ya, gue dapetnya cuma sekian ya udah sekian, sehingga ya nggak ada pengembalian size gitu loh. Dan ya udah, karena nggak mau dipakai juga tuh sama tuh orang, padahal udah try it on loh, itu di retur sama tuh customer gue itu. Cuman ya ketika gue berusaha untuk memperjuangkan itu nggak bisa, ternyata gue tetap harus mengiyakan retur itu. Wah luar biasa kan. Nah itu suka dukanya. Nah itu juga kan aneh ya, kenapa nggak minta retur? Kalau barang KW kan asal kirim buktinya jelas ya kan, itu kan ya kita juga legowo gitu loh. Oh mungkin kita dapat barang KW gitu kan, gitu. Banyak yang seperti itu. Nah jadi untuk security-nya itu kurang secure, ya kan? Kurang secure dalam artian apa? Kurang secure dalam artian image kita, reputasi kita, ya kan bisa hancur dalam sekejap hanya karena embel-embel seperti itu, hanya karena gimmick seperti itu. Begitu teman-teman, ya. Gitu. Nah dari aspek keuntungan, ya kalau misalnya kita mau jadi pro apa-apalah itu tadi yang kita bisa tampil di depan gitu ya, tampil paling utama, ya itu kan ada bayarnya juga, ada potongannya apa, ada fee-nya lah gitu. Ya kan, keuntungan ya. Awalnya udah tipis untungnya, ya jadi makin tipis lagi kan gitu. Ya syukur-syukur kalau dapet travelan ya kan, kalau nggak dapet travelan kan ya nombokin kan jadinya. Dan belum lagi itu yang ada masalah retur-retur ya kan. Karena kan duit kita kan rekber ya, duit kita disimpan sama si e-commerce terlebih dahulu sebelum kita selesai itu orderan kita, dikonfirmasi selesai. Nah terus yang terakhir itu dari aspek keleluasaan. Itu nggak leluasa banget sih kalau di e-commerce gitu ya. Makanya masalah kan gini ya teman-teman ya, seller-seller yang recommended ini, nah ntar gue ada video selanjutnya, ini udah kelamaan. Video selanjutnya ntar gue bahas ya, recommended seller tuh kriterianya tuh apa aja. Ntar gue bahas, mungkin kalian kalau pengikut yang lama mungkin udah tahu, cuman kalau yang baru-baru nonton mungkin agak bingung. Ini apa sih bahas-bahas Rexel ini? Maksudnya gimana sih? Kok rada aneh? Apa rada beda nih gitu? Rexel sneakers ini ntar gue bahas gitu. Karena recommended seller itu kebanyakan dia itu quantity terbatas. Terus pengiriman juga biasanya kita tuh cuman percaya sama dua lah kali ya, dua armada gitu misalnya, dua pengiriman gitu. Misalnya yang gua rekomendasiin banget tuh karena ini ya lebih ke quality dari service, yaitu gak di endorse anyway, JNE. Terus kalau misalnya yang instan itu ya Gojek gitu misalnya gue terasa sama dua itu doang. Tapi kalau misalnya di e-commerce kan ada tuntutan nih buat kita para sellernya itu untuk ayo dong buka Grab, atau ayo dong buka JNT ya kan gitu-gitu, sehingga ditakutkannya itu malah terjadi yang tidak diinginkan gitu. Anyway yang tadi gue sebutin JNT sama Grab juga sebenarnya bagus ya gitu. Jadi nggak ada di list dimana harus di blacklist, gak. Cuman ada beberapa perusahaan yang di bidang itu yang ternyata merugikan tuh ada gitu. Dan ada di e-commerce juga gitu. Jadi ya harus hati-hati gitu. Ya. Jadi itu. Di video selanjutnya gue akan ngebahas soal kriteria recommended seller berdasarkan pengalaman gue pribadi as a sneakerheads ya. Kalau kalian ada yang
eh, bertanya-tanya, bisa tanya di komentar di bawah, kolom komentar di bawah. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.